Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Rika Wulandari dengan nomor NIM Prodi PGSD. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama yaitu ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos itu artinya ada, logi itu artinya ilmu. Jadi ontologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang keberadaan. Ide dari konsep ontologi itu dicetuskan oleh Plato yang memiliki konsep idea bahwa hakikat atau realitas sesungguhnya keberadaan itu sesuatu yang ada di alam idea. Seperti yang saya contohkan adalah rumah. Maka ketika kita ingin bangun rumah, maka hakikat rumah itu ada di alam idea, yaitu ada di kepala kita. Yang sebelumnya dibangun itu pasti gambar rumah itu tuh ada di alam idea. Jadi ontologi itu mempelajari tentang hakikat sesuatu atau keberadaan sesuatu. Atau kalau disederhanakan, ontologi itu berbicara tentang apa? Maka ketika kita mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, mengaplikasikan ontologi terhadap suatu objek, di situ kita akan melakukan pemeriksaan analisis apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Karena keberadaan realita itu terkadang menipu antara penampakan dan realita. Maka dalam ontologi itu kita akan belajar tentang membedakan antara experience dengan reality, apa penampakan dengan realita, karena terkadang apa yang nampak itu tidak seperti realitanya. Contoh misalkan, contoh sederhananya langit. Nampak penampakan langit itu terlihat warnanya biru, tapi ketika kita lebih dekat lagi, misalkan naik pesawat lebih tinggi lagi, maka sebenarnya langit itu warnanya tidak biru. Jadi dalam ontologi itu akan membedakan tentang appearance, penampakan, dengan realita yang sesungguhnya. Makanya dalam kajian ontologi ini sering sekali membahas tentang hakikat sesuatu atau hakikat keberadaan sesuatu. Apakah hal itu benar-benar ada atau tidak ada? Atau kalau kita contoh aplikasikan dalam bidang keilmuan, misalkan di kampus itu misalkan ada jurusan manajemen pendidikan Islam. MPI dikaji dari segi ontologi, maka akan berbicara tentang bagaimana menganalisis dan memeriksa apakah manajemen pendidikan itu benar-benar ada atau tidak ada, atau jangan-jangan namanya saja manajemen pendidikan Islam, pada dasarnya dalamnya itu sama seperti halnya manajemen pendidikan secara umum. Jadi akan menganalisis ada atau tidak ada ke bidang keilmuan itu. Kalau manajemen pendidikan setelah dikaji secara ontologis itu menghasilkan bahwa MPI itu memang benar-benar ada, maka langkah selanjutnya itu adalah mengkajinya. Secara epistemologi, apa itu epistemologi? Epistemologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata epistem dan logos. Epistem itu artinya pengetahuan, logos artinya ilmu. Jadi epistemologi itu adalah ilmu atau yang membahas tentang pengetahuan. Dalam epistemologi ini, sesuatu akan dilihat dari sudut pandang bagaimana sesuatu itu ada atau bagaimana cara mewujudkannya. Makanya sering istilah dengan metodologi. Epistemologi itu adalah metodologinya, bagaimana cara keilmuan itu ada. Maka dalam epistemologi ini akan berbicara tentang sumber, karakteristik atau dasar, atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu. Kalau kita aplikasikan dengan tadi konsep rumah, misalkan ontologi akan berbicara apa itu rumah, kalau epistemologi akan berbicara bagaimana membuat rumah atau membangun rumah. Jadi setiap
instruktur akan memiliki caranya tersendiri, memiliki metodologinya, memiliki epistemologinya. Dalam membuat rumah, misalkan, atau kalau kita aplikasikan tadi dalam rumpun atau bidang ilmu. Apa tadi? Manajemen pendidikan, maka akan berbicara tentang bagaimana manajemen pendidikan Islam itu diadakan atau menciptakan. Jadi epistemologi berbicara tentang bagaimana ilmu pengetahuan itu didapatkan. Makanya dalam epistemologi itu masing-masing aliran filsafat memiliki caranya sendiri-sendiri, sumbernya sendiri-sendiri. Kayak misalkan empirisme. Secara epistemologi maka akan mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah menggunakan indera, tetapi sayangnya indera ini memiliki banyak kelemahan, sedangkan rasionalisme itu akan menganggap bahwa sumber pengetahuan epistemologi itu adalah dengan menggunakan akal atau rasio. Jadi masing-masing aliran filsafat itu akan memiliki epistemologi yang berbeda-beda dalam bagaimana cara mendapatkan sebuah pengetahuan. Makanya dua aliran ini, yaitu empirisme dan rasionalisme, itu dijadikan sebagai patokan dasar atau dijadikan epistemologi dalam karya ilmiah atau pengetahuan ilmiah. Punya sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika bisa dipertanggungjawabkan atau sumbernya itu berasal dari empirisme dan rasionalisme. Jadi sesuatu dikatakan ilmiah itu ketika mensurable dan tangible. Kemudian yang terakhir itu adalah aksiologi. Aksiologi adalah berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu aksio dan logos. Aksio itu artinya nilai, logos itu artinya ilmu. Jadi aksiologi, ilmu yang berbicara tentang nilai atau kegunaan tadi. Kita sudah membahas tentang ontologi, itu berbicara tentang sesuatu itu ada atau tidak ada. Epistemologi itu berbicara bagaimana sesuatu itu ada. Maka aksiologi berbicara tentang nilainya, manfaatnya itu apa. Kalau kita aplikasikan ke contoh saat tadi, maka kita akan berbicara tentang kegunaan dari rumah atau kegunaan dari manajemen pendidikan. Pendidikan Islam itu kalau kita sederhanakan, sebenarnya dalam satu kata, ontologi itu apa, epistemologi itu bagaimana, dan aksiologi itu adalah mengapa. Sederhananya seperti itu. Menjelaskan keterkaitan pada ketiganya sebagai fondasi utama filsafat ilmu, yaitu ontologi menentukan apa yang dikaji, hakikat, realitas atau objek. Epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, metode atau validasi, dan aksiologi menetapkan untuk apa ilmu tersebut digunakan, ilmu atau etika atau manfaatnya. Dan presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.